Hai guys, welcome back to Miracles Channel. Nah, bagi yang belum kenal aku, nama aku Miracle Sitompul, mahasiswa FKG UI angkatan 2017. Di sini aku mau sharing ke kalian pengalaman aku ikut Abang None karena ya lumayan banyak kayak yang request. Ya mungkin kalian salah satunya, mungkin kalian mau ikut Abnon tahun depan atau mungkin tahun-tahun selanjutnya. Jadi di sini aku bakalan sharing aja sesuai dengan pengalaman aku dan apa yang aku ketahui tentang tahap-tahapan ikut Abang None. Oh ya, by the way, aku itu ikutnya Abnon 2019, which is tahun lalu ya, wilayah Jakarta Pusat. Abang None Jakarta itu adalah kontes pencarian duta pariwisata DKI Jakarta yang diadakan sejak tahun 1968 dan rutin berlangsung hingga kini. Tapi yang kita pelajari di Abnon bukan cuma pariwisata aja, tapi kita juga belajar kebudayaan, public speaking, kita belajar nandak, budaya Betawi, dan banyak banget lagi yang kita dapat dari karantina Abnon gitu. Jadi Abnon itu ada dua tingkatan. Yang tingkat pertama itu wilayah, ada 6 wilayah kan di Jakarta, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, sama Kepulauan Seribu. Nah, nanti 3 besar dari masing-masing wilayah ini, 6 wilayah, akan bertarung lagi di provinsi Abang None DKI Jakarta gitu, Abang None Jakarta gitu. Jadi kalau di wilayah ya, di 6 wilayah ini masing-masing wilayah mengambil 30 finalis. Jadi dari audisi ya, seleksi ada totalnya 15 abang dan 15 none yang kemudian akan dipasangkan untuk menjadi finalis. 30 finalis inilah yang akan mengikuti karantina. Ini sebenarnya tergantung ya, masing-masing wilayah karantinanya ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, 1,5 bulan. Tapi sekitar segitulah, 1 sampai 2 bulanan lah kira-kira. Dan yang perlu kalian ketahui dan ingat, karena banyak yang salah nih, karantina itu nggak nginep, karantina wilayah itu nggak nginep. Jadi kita itu karantinanya after office hour. Tapi tergantung sih, ada beberapa daerah yang nginep kayaknya ya, Sabtu Minggu gitu. Itu tahun lalu Utara dia karantinanya seminggu 2 kali, Sabtu Minggu atau mungkin dari Jumat sampai Minggu gitu, dan agak berbeda sama wilayah lain. Tapi setiap tahun dia bisa berubah kebijakannya. Jadi kalian harus tetap stay tune di Instagramnya masing-masing wilayah gitu untuk melihat informasi terbarunya. Nah, kalau aku Jakarta Pusat tuh, jadi kita karantinanya dari hari Senin sampai Sabtu atau sampai Minggu. Biasanya sih 6 hari dalam seminggu ya karantinanya, dan itu after office hours. Jadi setelah kuliah atau setelah kerja sekitar jam 6 kalau nggak salah ya, jam 6 sore. Nah, pulangnya jam 10 malam. Jadi nggak terlalu lama juga karantinanya gitu. Nah, ini setiap wilayah juga beda-beda. Ada yang mungkin jam 12 malam. Nah, itu nanti kalian tanya aja sama senior wilayah masing-masing. Nah, tadi ya setelah karantina 1-2 bulan, setiap wilayah dapat nih pemenangnya 3 pasang, 3 abang, 3 none. Nah, ini nanti bakalan lanjut lagi ke provinsi. Berarti di provinsi ada berapa tuh? 6 wilayah dikali 3 pasang. Berarti ada 18 pasang. Ada 36 finalis di provinsi yang nanti akan memperebutkan lagi piala Abang None DKI Jakarta. Udah kebayang ya gambaran besarnya? Oke, sekarang aku bakalan cerita pengalaman aku mengikuti Abnon. Awalnya aku itu nggak inisiatif cari sendiri, jadi aku diajakin sama salah satu finalis Abang Jakarta Pusat gitu kan, di DM lewat Instagram. Terus awalnya aku menolak banget, kayak Miracle gak mungkin ikut Abnon, Miracle gak punya kepercayaan diri gitu, Miracle introvert, pemalu, dan ya demam panggung sebagainya. Jadi aku nggak into this competition lah istilahnya gitu. Tapi si abang ini terus encourage aku, kamu tuh bisa, kamu tuh pintar, kamu cantik, kamu tinggi, kamu juga ada auranya gitu-gitu kan. Terus kayak aku mau. Pokoknya aku tuh tolak-tolakin terus sampai akhirnya
dia terus memberi semangat gitu, dan dia bilang kalau di Apnon ini bukan mencari siapa yang perfect, tapi siapa yang mau belajar. Terus aku mikir, wow, itu gue banget. Karena ya aku emang anaknya suka belajar hal baru, suka tantangan gitu kan. Cuman kalau masalah public speaking dan sesuatu yang dilihat banyak orang tuh aku pemalu banget lah pokoknya orangnya. Nervous sampai dimana tanganku bergetar kalau ngomong di depan banyak orang, even di depan 5 orang aja aku gemeteran gitu kan. Tapi aku juga mikir di FKG UI itu aku kayak kupu-kupu, kuliah pulang, dan aku pengen cari kegiatan di luar FKG. Akhirnya ya udah aku iseng ikut audisi, ya cari-cari pengalaman lah. Kalau nggak menang juga nggak apa-apa, mindsetnya sih gitu ya. Yang penting sih experience. Oke, dari tahap audisi. Jadi aku tahun lalu audisinya tanggal 16 sampai 17 Februari 2019. Jadi ada 2 hari audisi. Audisi hari pertama ngumpulin berkasnya itu ya foto, KTP, KK, formulir, ya yang gitu-gitu. CV juga ya, CV dan lain-lain. Nah, itu kalian bisa cek aja di Instagram masing-masing wilayah untuk lebih lengkapnya. Nah, terus setelah mengumpulkan berkas, kegiatannya di hari pertama audisi itu mengukur tinggi dan berat badan, terus juga parade di depan juri. Parade itu isinya kayak kita memperkenalkan diri lah, basically ke juri, kayak nama, kuliah di mana, hobinya apa, menunjukkan kebolehan juga, tapi nggak terlalu lama sih, sebentar doang kalau parade mah gitu. Oh ya, hari pertama juga FGD. Kalau di pusat, FGD itu Focus Group Discussion. Jadi dari ratusan peserta yang daftar dibagi jadi berapa kelompok. Nah, kemudian dikasih skenario gitu, satu kelompok dikasih skenario dan ada waktunya. Nah, di dalam diskusi ini semuanya ya harus aktif lah berdiskusi. Nah, nanti senior-senior yang bakalan ngeliatin proses diskusi kita. Di diskusi ini sebagian bahasa Indonesia, baru nanti ganti ke bahasa Inggris. Nah, di sini kita udah mulai dinilai nih ya, mana yang argumennya bagus, mana yang nggak bisa ngomong sama sekali, mana yang Englishnya bagus, dan sebagainya. Untuk topik FGD-nya biasanya nggak jauh-jauh dari pariwisata dan kebudayaan sih, dan berita terbaru lah, apa sih yang lagi happening baru-baru ini gitu ya. Rajin-rajin aja baca berita, tipsnya. By the way guys, di hari pertama audisi itu aku insecure parah, karena pas aku masuk ke gedung wali kota aku ngeliat, wah gila, ini cewek-cewek cakep banget, yang heelsnya 12 cm, terus bulu matanya badai, cetar membahana. Sementara aku nggak pakai bulu mata palsu, nggak pakai stocking, nggak pakai heels. Wah, udah kayak pasti gue nggak lolos gitu loh. Terus ketemu juri ya, waktu itu ketemu juri diminta buat pakai heels gitu. Akhirnya aku beli heels keesokan harinya. Nah, kira-kira seperti itu audisi hari pertama. Nanti malamnya gitu diumumin siapa yang lanjut ke day 2 audition. Kalau nggak salah itu ada 40 pasang atau 30 pasang gitu ya, aku lupa ya. 30 pasang deh kayaknya, 40 ya, aku agak lupa. Pokoknya ya dari ratusan peserta yang mendaftar di hari pertama, diambil 30 atau 40 pasang untuk diseleksi lagi di audisi hari kedua. Hari kedua audisi itu wawancara dengan juri, full wawancara sama juri. Jadi di pusat itu jurinya ada 7-8 gitu. Nah, kita masing-masing ya secara personal ketemu juri, duduk di kursi juri, ditanya-tanya sekitar 5-7 menit lah per orangnya gitu. Kalau hari pertama kan kita cuman parade aja, sekali lewat itu nggak nyampe 1 menit lah paling satu orang. Itu pun bareng-bareng. Nah, di hari kedua baru one on one gitu sama jurinya. Nah, disinilah juri menilai banget dengan lebih mendalam lagi per calon finalis gitu.
Jurinya itu ada juri pariwisata, kebudayaan, etika dan penampilan, psikologi, terus ada pemerintahan, ada pengetahuan umum, ada komunikasi dan bahasa asing gitu. Ya kurang lebih seperti itulah semua wilayah. Nah, audisi hari kedua ini lumayan lama banget, pengumumannya kayak malam banget gitu. Karena ya dari panitianya juga mempertimbangkan siapa nih kira-kira yang lolos menjadi 30 finalis Apnon gitu kan. Nah, akhirnya aku lolos ke 30 finalis Abang None Jakarta Pusat 2019. Actually aku tuh kayak oh my god, miracle lolos, oh my god gitu. Jujur aku nggak nyangka keterima karena pas wawancara di salah satu juri etika dan penampilan pada waktu itu Maria Salena jurinya, dia pemenang Putri Indonesia 2011. Nah, dia bilang berat badan kamu 70 kilo. Aduh ini berat banget, sampai dilingkarin gitu loh formulir aku. Terus minimal kamu kurangin 5 kilo ya gitu. Nanti di karantina kamu kurangin 5 kilo ya gitu. Terus kayak ya non. Karena emang pas aku daftar audisi Apnon tuh ya gendut lah dibandingkan peserta-peserta yang lain tuh cantik-cantik, kurus langsing kayak model gitu. Nah, ya aku nggak pede, aku kirain nggak masuk, taunya masuk. Nah, ini yang seru. Setelah audisi udah ya dapet 30 finalis, baru langsung deh dipasanginnya ini Abang dan None berdasarkan tinggi badan dan postur badannya juga. Kan nggak mungkin ya yang pendek None yang tinggi sama Abang yang pendek. Jadi kalian itu daftarnya ya individual, baru nanti dapat pasangan setelah lolos 30 besar finalis. Senior bakalan masangin kalian dengan Abang atau None sesuai dengan tinggi badan dan postur badan kalian gitu. Oke, setelah selesai audisi ada outbound. Outbound ini biasanya bukan di Jakarta ya. Kalau aku waktu itu di Gunung Gelis Puncak gitu. Jadi kalau outbound dia nginep, tapi dia weekend ya, jadi nggak ganggu kuliah. Ini seru-seruan sih. Terus juga di outbound udah dinilai sama jurinya siapa nih yang menonjol di antara yang lain gitu. Dylan, C9, take one, and 1, 2, 3, action. Dylan, jangan ngebut. Pegangan makanya. Pegangan apanya? Pegang perut aku. Cita-cita kamu jadi apa? Karantina ini seperti yang aku bilang di awal video, setiap hari ya, hampir setiap hari, kecuali ya adalah liburnya seminggu sekali, dan itu sore, jadi nggak ganggu kuliah. Aku tuh kuliah FKG dari jam 8 pagi sampai paling lama jam 4 sore. Jadi biasanya dari kampus aku langsung ke stasiun kereta, karena aku kan kuliahnya di Depok tuh, karantina di Wali Kota Jakarta Pusat, di Jakarta Pusat kan. Jadi dari RIK, Rumpun Ilmu Kesehatan, dari kampus aku langsung ke stasiun Pondok Cina langsung ke stasiun Juanda naik Gojek ke Wali Kota. Begitulah kegiatanku setiap hari.
Nah, actually aku nggak diet ya. Aku pas di karantina itu turun berapa kilo ya? 5-7 kilo kalau nggak salah. Karena emang tanpa diet pun kita udah terkuras banyak lah energi gitu. Jadi buat kalian yang mau kurus, ikut aja Abang None, auto kurus. Oh ya, by the way, kalau karantina itu weekdays after office hours, tapi kalau weekend biasanya dari pagi gitu sampai malam juga. Kegiatannya tuh banyak banget, ada kunjungan ke berbagai tempat, misalnya nih ke Hotel Luminor untuk belajar table manner. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganti kayak 1, 2, 3. Lain 1, 2, 3. Ini pakaian karantinanya putih, kaos putih, celana training, kalau nonenya legging. Nah, kelihatan gak sih? Jadi setiap hari karantina wajib pakai atribut ini dan name tag sama nomor urut, itu wajib banget. By the way, aku nomor urut 29 karena aku paling tinggi nonenya. Abang aku juga tinggi banget, tingginya 192 cm tuh pasangan aku. Nah, kayak gini nih penampilan nonenya gitu. Tapi tahu kok gua ajar sih bisa bang kalau dia yang kerja. Oh gitu ya. Yang udah kerja sana udah punya PWP ya. Itu bayar gaji segala macam kan. Siapa tuh yang udah bayar pajak? bayar PWP, nambahin. And also ikut Amnon itu nggak ada biaya pendaftaran, jadi kalian cobain aja ikutan ya. Di karantina itu banyak banget hal yang aku pelajari, mulai dari ya kan ada materi dari juri, ada juga dari narasumber non juri, itu kan kita dapat ilmu-ilmu baru gitu kan. Terus juga kita belajar public speaking. Nah, ini dilatih juga langsung sama senior dan sama jurinya juga. Kemudian kita latihan nandak. Nandak itu tari Betawi. Ini pakaian kita pas karantina kayak gini. Tadi kan aku bilang tuh pas karantina kita kunjungan kemana-mana gitu ya. Biasanya Sabtu or Minggu pagi gitu. Nah, ini kita ada acara Balada Kopaja, kita keliling Jakarta. Ini di Museum Prasasti. Terus kita ke Monas gitu. Terus kita ke Sarina. Nah, cobain Transjakarta. Hai guys, jadi Jakarta Pusat itu memiliki banyak sekali pedestrian. Kita disuruh bikin tugas-tugas kayak gini nih. Kaki biar makin apa bang? Makin sehat. Betul sekali. Gimana bang David? Seru nggak hari ini? Yoi, kita mau kemana nih? Berisik banget ya bang. Ya, oh. Jalan-jalan kemana-mana gitu. Ini di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Ada nonnya lu juga ya? Nah, jadi biar kita tahu destinasi wisata yang ada di Jakarta Pusat itu apa-apa aja. Taman Suropati. Salam takzim dari finalis Abang None Jakarta Pusat tahun 2019. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam takzim itu juga paling sering banget ya dilatih pada saat karantina. Jadi benar-benar harus rapi ya, nonenya juga nunduknya harus sama. Pokoknya ya itu dilatih banget. Sama pas karantina kita dilatih banget buat senyum sampai gigi kering. Pokoknya kan nanti Apnon penugasan ya bakalan sering senyum gitu. Jadi pas karantina udah dilatih bener-bener senyum bisa 1 jam nonstop gitu. Cuman bakalan kepake banget nanti pas penugasan. GBK. Terus kelompok aku menang Balada Kopaja. Kita paling cepet gitu. Tuh. Terus ada acara juga kunjungan ke panti, berbagi seruan di Panti Bakti Kasih Kemayoran. Seru-seruan banget. Terus kalian bakalan punya keluarga baru gitu di Apnon.
Jadi 30 finalis, walaupun kita berkompetisi untuk ya menjadi pemenangnya gitu ya, abang dan none, tapi nggak kerasa kayak lagi lomba, kerasanya kayak lagi apa ya, belajar bareng aja, belajar sama-sama gitu, mengembangkan diri. Dan kalau misalkan kalian mikirnya di Apnon itu kita cuma belajar dari juri, actually enggak, aku malah merasa aku belajar lebih banyak dari teman-teman sesama finalis gitu. Karena kan kita semua datang dengan background yang berbeda-beda, jurusan yang berbeda, ada juga yang udah kerja. Nah, itu aku belajar banyak dari mereka. Dan di karantina juga kita diajarin catwalk, ya fashion show, karena malam final kan ada fashion show-nya, jadi kita mesti bisa fashion show. Oh ya, ini ada Ianta Day. Ianta Day ini kita ketemu Apnon dari seluruh wilayah ya, finalis-finalis dari seluruh wilayah di gedung Balai Kota di kantor gubernur. Tuh. Ini aku. Nah, ini abang aku, Bang Alfa namanya, tinggi banget kan. Aku aja udah tinggi 177, dia 192. Sini aku photoshoot buat malam final dan buat Instagramnya Apnon Pusat gitu. Nah, habis itu ada penjurian lagi. Jadi setelah kita wawancara one-on-one sama juri di audisi hari kedua, ada lagi nih penjurian. Ini di hotel apa ya? Oh, di March Hotel penjuriannya. Jadi ya bakalan ditanya-tanya lagi kayak di audisi hari kedua, tapi ini lebih ditanya lagi apa yang udah kamu pelajari, terus juga perkembangannya gimana, terus ditanya juga menurut kamu saingan kamu siapa gitu. Macem-macem lah pertanyaan dari juri ya, sesuai sama bidang juri tersebut tadi. Ini foto shoot yang tadi, hasil fotonya udah jadi gitu. Kelihatan gak sih ini juri aku tahun 2019. Penjurian ini aku bawa foto aku lagi nari, jadi kayak nunjukin bakat gitu deh. Karena kan aku sebenarnya nggak ada bakat yang main musik, nyanyi gitu. Sementara kalau yang main musik biasanya mereka bawa alat musik buat nunjukin ke depan juri pas wawancara gitu. Nah, ini udah H-1 makrab malam keakraban kita kemarin di PI. Jadi aku di Plaza Indonesia sampai jam 2 pagi buat GR dan latihan gitu. Nah, terus kalian yang pakai kacamata di Apnon di karantina nggak boleh pakai kacamata. Jadi kita semua harus pakai soft lens ya. Yang matanya minus harus pakai soft lens. Yang cowok juga nih pakai soft lens nih. Ini adalah tutorial melepas soft lens oleh Bang Dasa. Aku juga sebelum ikut Apnon tuh nggak pernah pakai soft lens karena takut gitu. Baru belajar ya pas ikut Apnon. Dan nggak seburuk yang aku bayangkan guys. Pokoknya kalian yang takut pakai soft lens tenang aja, nggak seburuk itu kok. Nah, ini hari H makrab. Atas-atasnya udah bagus, makeupnya udah bagus. Lihat dong, Bang. Gitu. Kita pakai batik gitu guys. Ada sponsornya. Terus kita tetap pakai nomor urut. Nomor urut ini dijaga banget sampai akhir karantina, nggak boleh hilang. Sampai kita bikin duplikat, satu orang bikin 2 atau 3 duplikat gitu biar nggak hilang nomornya. Kelihatan ya? Ini di PI, kelihatan nggak sih aku tuh yang paling belakang gitu. Setelah makrab 1 minggu kemudian baru malam final. Penampilan dari Ardhito Pramono nih, kelihatan nggak sih? Ada banyak lah, ada Angel Peters dan lain-lain gitu. Pas ajang nunjukin bakat itu di malam keakraban. Kalau aku nunjukinnya nandak nari, tapi nggak sendiri sih, sama
tim nandak yang lain gitu, jadi barengan, karena kalau sendiri-sendiri nggak cukup waktunya gitu. Di malam final itu kita 3 kali ganti baju, 2 kali deng, jadi bajunya ada 3 pokoknya. Sesi pertama itu fashion show, jadi pakai gaun malam gitu. Ini juga udah di fitting dari zaman karantina sama desainernya. Terus sesi kedua lenong ya, sesi kedua lenong. Nah di dalam lenong ini Q&A. Jadi kalau di pusat tahun lalu itu Q&A-nya dibagi 2 sesi, yang pakai gaun malam sama yang pakai encim. Nah aku kedapatan yang tim encim Sadaria gitu. Ini jadi pakai baju kebaya encim, abangnya pakai Sadaria. Kita ngelenong, asik banget sih ini. Dan ini juga ya latihan chemistry sama abang mulai dari karantina. Jadi nggak aku lagi lah satu pasangan. Karena kan pas penilaian walaupun yang dinilai itu per individu, cuman kan tetap dilihat ya ini berdua gimana, tektokannya masuk nggak gitu. Jadi abang dan none satu pasangan itu harus tetap support satu sama lain. Jadi nggak individual sendiri-sendiri banget gitu. Lalu setelah tadi encim, ganti baju lagi ke nih baju abang none, baju kebesaran maksudnya. Aku dapetnya yang merah kuning, pas banget warna kesukaan aku, warna merah. Dan dimulailah pengumuman pemenang. Pemenang wakil 1 None wilayah Jakarta Pusat tahun 2019 jatuh pada finalis None nomor 29. Temen aku berisik banget, tapi ya itu moment of wow, kayak the best moment ever in 2019. Dan ini salam takzim pertama aku sebagai wakil 1 None Pusat 2019 gitu. Terus ada dapat hadiah lalalala gitu deh. Dan ini mama papaku nonton tuh pas malam final Abnon Pusat. Aku sengaja undang mereka dari Jambi jauh-jauh ke Jakarta buat nonton aku. Gak sia-sia, ternyata menang juara 2. Seru banget lah guys pokoknya. Ya ampun, aku gak ngerti lagi. Nah ini pialanya. Ada tuh pialanya di situ kalau kalian mau lihat. Aku ambil dulu. A few moments later. Nah ini piala aku wakil 1 None Jakarta Pusat 2019. Selempangnya ada di Jambi tapi aku nggak bawa ke sini.
Tadi kan udah nih cerita pengalaman aku di Apnon Jakarta Pusat. Nah, kemudian lanjut lagi ke provinsi. Provinsi ini bulan Juni apa Juli ya, aku lupa. Pokoknya tadi kan malam final pusat itu 4 April. April, Mei, Juni, Juli. Ya kalau nggak salah ada 2-3 bulan lah untuk mempersiapkan ke provinsi. Jadi kita 3 besar itu mentoring lagi sama juri dan senior juga buat mempersiapkan kita buat ketemu juri nanti di provinsi gitu. Kalau di provinsi itu karantinanya di Dinpar, Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Ini karantinanya setiap hari. Dan dari pagi, untungnya UI lagi libur semester, jadi aku aman banget bisa karantina. Sementara teman-teman aku yang universitas swasta dan universitas lain, pokoknya yang nggak libur gitu ya, mereka izin gitu buat ikut Apnon. Tapi karantina di provinsi nggak se-strict atau seketat karantina di wilayah. Karantina di wilayah itu kita dipantau sama senior, terus nggak boleh telat, bakalan dihukum kalau telat. Ya gitulah, tapi di wilayah benar-benar dibentuk lah kita dari yang tadinya mungkin letoy, menye-menye, bisa lelet, apa-apa. Jadi harus tetap siap tepat waktu dan manner juga. Nah kalau di provinsi itu nggak ada senior yang memfasilitasi kita, yang ngecekin kita. Cuma ada kayak panitia gitu dari Dinparnya sama koreografer. Ya jadi langsung koreografernya yang ngasih tahu kita ini. Karena kan kita tetap latihan nandak, latihan fashion show, itu terus dilatih. Dan juga ya langsung dari narasumbernya kalau lagi ada pembekalan gitu. Aku agak lupa ya, kalau di DKI kayaknya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Apa-apa aja kegiatannya sebenarnya ya kurang lebih samalah dengan Apnon wilayah. Kita bakalan wawancara one-on-one juga sama jurinya. Nah, cuma paling bedanya 1 minggu sebelum malam final Apnon DKI itu kita nginep di hotel. Aku waktu itu nginepnya di Crown Plaza Hotel. Nah, di situ kita ya lumayan, kayaknya nggak sampai deh 1 minggu. I think 5 atau 4 hari gitu ya nginep, agak lupa juga, maaf ya guys, aku lupa persisnya berapa. Ya pokoknya di situ kita masih terus latihan nandak, fashion show, penjurian, tapi lebih intens gitu. Kita pernah waktu itu seharian latihan di gor apa gitu, aku lupa nama daerahnya, karena di Dinpar itu tempatnya kecil, jadi nggak bisa yang bener-bener menyesuaikan panggung aslinya. Jadi runningnya itu kita ganti-ganti baju juga, jadi mesti cepet banget karena itu kita dikejar banget sama waktu. Jadi bukan cuma latihan nandak sama fashion show, tapi kita juga latihan blockingnya, posisi pas Q&A, posisi pas crowning nanti gitu. Nah, malam finalnya aku di Jakarta Convention Center tahun lalu itu, dan diliput sama Kompas TV. Jadi aku masuk TV for the first time in my life. Ya gitu deh. Nah kalau kalian mau nonton malam final Abang None Jakarta 2019, kalian buka aja di channel YouTube-nya Kompas TV, atau kalian bisa ketik di YouTube search malam final Abang None Jakarta 2019 gitu. Ada, tonton aja. Inilah para kandidat duta wajah baru Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, bersama para artis ternama, dipandu oleh Malam Final Pemilihan Abang None Jakarta 2019, Jumat 12 Juli, pukul 8 malam, dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata.
finalis Abang None Jakarta 2019. Rizka Rishad, Kepulauan Seribu. Miracle Sitompul, Jakarta Pusat. Hanya engkau yang ku sayang, hanya engkau yang akan ku jaga selamanya, hanya engkau yang ku cintai. Di DKI aku none nomor 4. Ini kita anak-anak pusat di DKI nomornya ini diacak karena kita nggak boleh punya pasangan dari wilayah yang sama gitu. Tapi di DKI itu aku udah gendut banget, naik beberapa kilo karena karantinanya itu dikasih makanan terus kita nggak yang setakut pas kita lagi di karantina wilayah gitu loh. Jadi agak santai lah kalau di DKI. Oke, sekian cerita pengalaman aku, kayaknya udah kepanjangan banget. Pokoknya buat kalian yang mau ikut Apnon, coba aja karena Apnon adalah pilihan terbaik yang pernah aku buat di tahun 2019. Kayak wow, aku nyesel banget mungkin kalau aku nggak ikut audisi pada waktu itu, karena ikut Apnon adalah the best decision I've ever made in 2019 and until now I guess. Setelah ikut Apnon, wah aku jadi jauh banget lebih baik ya dalam bersosialisasi, dalam public speaking, percaya diri, terus juga membuka kesempatan aku buat kerja. Setelah Apnon tuh banyak banget job-job berdatangan dan itu lumayan cuan. Aku bisa nabung beli laptop, beli iPad dan segala macam juga karena dari Apnon juga gitu. Yang terpenting sih juga ya itu tadi, personal growth dan juga networking. Jadi kalian bisa punya relasi yang lebih luas lagi, nanti berguna buat kalian kerja. Mungkin nggak directly ya, tapi pasti percaya sama aku ada gunanya. Sekarang tinggal kalian mau nggak keluar dari zona nyaman, terus mencoba hal baru dan belajar bersama teman-teman kalian di Apnon. Nggak usah takut ya, daftar aja dulu dan kembangkan potensi yang ada di diri kalian. Oke, sekian video aku kali ini. Thank you banget udah nonton dari awal sampai habis ya. Semoga buat kalian yang ikut Apnon dengan nonton video ini jadi makin semangat nih ikutan Apnon, dan buat yang nggak kepengen juga ikut Apnon ya, semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Well, see you guys on my next video. Bye bye.